Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Nah, untuk yang pertama, di sini pada bilangan 1/2 dan 1/4 ini disebut sebagai pecahan. Nah, pada pecahan 1/2 angka 1 itu disebut sebagai pembilang dan angka 2 disebut sebagai penyebut. Nah, perhatikan gambar di sini ya. Gambar yang pertama, ini utuh ya, atau 1/1, atau 1 ya, ini masih utuh 1. Nah, untuk gambar 2, itu berapa? Ini 1 dibagi 2, jadinya berapa? Setengah. Kemudian, gambar yang ketiga ini 1 dibagi menjadi 4, jadinya 1/4. Nah, pada angka 1 nih, setengah. 1 itu pembilang, 2 penyebut. Pada 1/4, satunya sebagai pembilang dan 4 itu penyebut. Nah, pada pecahan seperti 1/2, 1/4, 3/4 itu disebut sebagai pecahan murni. Apa itu pecahan murni? Itu pecahan yang nilai pembilangnya kurang dari penyebutnya. Itu disebut sebagai pecahan murni. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pecahan senilai. Perhatikan gambar di sini ya. Nih, perhatikan gambarnya. Nih, karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar di atas adalah sama ya. Nih, yang diarsir yang di bawah nih sama ya semua ya. Maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 itu bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan yang senilai. Nah, di sini pecahan yang senilai itu dapat diperoleh jika pembilangnya dan penyebutnya dari pecahan tersebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh di sini ya. Misalkan nih, yang pertama itu setengah. Kenapa dia senilai dengan 2/4? Coba kita lihat. Kita setengah dikalikan dengan 2. 1 dikalikan dengan 2 itu 2. 2 dikalikan 2 itu 4. Maka di sini nilainya juga senilai. Ya. Atau nih, antara 3/6 dan 4/8. Kalau kita bagi ya, nih 3/6. Yang atas kita bagi 3, yang 6 juga dibagi 3. Jadinya 3 bagi 3 itu dapat 1. 6 dibagi 3 itu dapat 2. Ternyata setelah disederhanakan menjadi berapa? Setengah. Coba yang 4/8. Berarti 4-nya dibagi 4. Atas dibagi 4 berarti bawah juga dibagi 4. 4 dibagi 4 itu 1. 8 dibagi 4 itu 2. Ternyata disederhanakan hasilnya berapa? Setengah. Maka pecahan-pecahan ini disebut senilai. Pecahan yang senilai. Intinya kalau dia disederhanakan itu sama atau boleh dibagi, boleh dikali ya. Nah, di sini untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A/B di mana B-nya itu tidak boleh sama dengan 0, maka digunakan sifat berikut. Yang pertama, A/B itu sama dengan A kalikan M, B kalikan M. Kalau yang atas kalikan sama ya. Kalau atas kalikan 2, bawah kalikan 2. Atas kalikan 4, bawah juga dikalikan 4. Begitu juga mau pakai pembagian sama. Atas bagi 2, bawah juga bagi 2. Atas bagi 3, bawah juga dibagi 3. Dengan M, N-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini untuk menyederhanakan pecahan itu bisa dibagi dengan FPB dari A/B-nya. Cari A/B-nya itu FPB-nya berapa? Nanti kalau udah ketemu FPB-nya, nah A dibagi FPB dari A dan B, B juga dibagi dengan FPB dari A dan B. Dengan syaratnya B tidak sama dengan 0. Ada ya contohnya di buku, silahkan dilihat. Kemudian selanjutnya membandingkan dua pecahan. Nah, di antara dua pecahan A/B dan B/Q dengan B, Q-nya tidak sama dengan 0 akan terdapat salah satu hubungan berikut.
Yang pertama, A per B lebih dari P per Q ditulis sebagai ini ya. Ini ya, tanda lebih dari. Nih tandanya. A per B lebih dari P per Q. Atau A per B kurang dari P per Q ditulis nih tandanya seperti ini ya, lambangnya ya. A per B kurang dari P per Q. Atau yang ketiga, A per B sama dengan P per Q. Maka ditulis A per B karena sama, ya udah sama dengan P per Q. Di sini ada contoh. Susunlah deretan pecahan 7 per 8, 1, kemudian 11 per 12 dalam urutan naik dari kecil ke besar. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Kalau masih dalam bentuk seperti ini susah. Caranya bagaimana? Kita samakan penyebutnya. Nah, di sini masih 8. Nah, 1 itu sama dengan 1 per 1 ya. Boleh ditulis 1, kemudian 11 per 12. Nah, kita cari 24 dari mana? Dari sini. KPK dari 8 dan 12 itu berapa? 24. Maka penyebutnya kita samakan semuanya menjadi 24. Nah, 24 dibagi 8 itu dapat 3. 3 dikalikan 7, 21. Jadinya 7 per 8 itu sama dengan 21 per 24. Gitu juga yang ini ya. 24 dibagi 1 dikalikan dengan 24. Jadinya 24 per 24. Kemudian yang ini 11 per 12. Nah, 24 dibagi 12 itu dapat berapa? Dapat 2. 2 dikalikan dengan 11. Hasilnya 22. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka kita gampang mengurutkannya, tinggal fokus ke atasnya. Ya, ke pembilangnya. 21, 24, 22. Urutkan saja. Nah, ternyata 21 itu kurang dari 22, kurang dari 24. Ya, berarti maka urutannya 21 per 24 kurang dari 22 per 24 kurang dari 24 per 24. Maka urutannya 7 per 8, 11 per 12 baru 1. Gitu ya. Selanjutnya untuk pecahan campuran. Berikut ini akan dibahas tentang pecahan-pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Makanya ini disebut sebagai pecahan campuran ya, seperti 3 per 2, 7 per 3, 13 per 5, 15 per 4, dan seterusnya ya. Pecahan-pecahan tersebut diubah menjadi pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Maka disebut sebagai pecahan campuran atau bilangan campuran. Contoh di sini ya. Nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Yang pertama ada 7 per 3. Bagaimana cara mengubah ke pecahan campurannya? Nah, di sini 7 per 3 itu bisa diperoleh dari 6 per 3 ditambah 1 per 3. Kenapa di sini harus 6 per 3? Karena di sini biar kita mendapatkan bilangan bulat, nilainya bulat ya. Kenapa tidak 5 per 3 ditambah 2 per 3? Nah, nanti 5 per 3 kan tidak bisa. 5 dibagi 3 tidak menghasilkan bilangan bulat. Nanti pecahan juga. Maka di sini kita bikin yang hasilnya dia bilangan bulat. Jadinya 6 per 3 ditambah dengan 1 per 3. Jadinya 6 dibagi 3 itu dapat 2. 2 ditambah 1 per 3. 2, 1 per 3. Atau pakai cara lain. 7 per 3, jadinya 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu dapat 2. Sisanya berapa? Sisanya 1. Maka tulis aja 2. Hasil ini hasil pembagiannya 2. Sisanya taruh atas 1 per penyebutnya berapa? 3. 2, 1 per 3 hasilnya sama. Di sini kalian bebas ya. Boleh pakai cara yang sebelah kiri atau cara yang sebelah kanan. Pakai cara yang paling kalian anggap mudah ya. Kemudian untuk nomor 2, 13 per 5. Nah, 13 per 5 itu berarti penjumlahan berapa? 10 per 5 ditambah dengan 3 per 5. Nah, di sini kan yang bisa dibagi dengan 5 berarti 10. Bisa bulat hasilnya. Kalau 9, 8, 7 kan nanti tetap pecahan jadinya nggak bisa.
Jadinya 2 ditambah 3/5, 2, 3/5. Atau pakai cara yang seperti ini, 13 dibagi 5 itu dapat 2, sisanya 3. Maka tulis 2, 3/5. Hasilnya sama. Dan di sini masih pecahan campuran juga. Sebaliknya, bilangan campuran atau pecahan campuran itu dapat diubah menjadi pecahan biasa. Nah, kalau tadi pecahan biasa ubah ke pecahan campuran, kalau ini pecahan campuran ubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Di sini juga ada dua cara, terserah kalian menggunakan cara yang mana ya. Di sini 2, 5/6, berarti di sini 2 ditambah 5/6. Pisahkan bilangan bulatnya. Nah, setelah seperti ini kita samakan penyebutnya ya. Di sini berpenyebut 6, maka di sini kita ubah dia dengan penyebut 6 juga. Jadinya 12/6 ditambah 5/6. Hasilnya 17/6. Atau kalau cara ini 2, 5/6. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. 6 dikalikan 2 ditambah 5. 6 kalikan 2 ditambah 5 dibagi dengan 6. Dari sini ya bawah. 6 kalikan 2 ditambah 5/6. Jadinya 6 kalikan 2, 12 ditambah dengan 5/6. 17/6. Sama ya hasilnya ya. Nah, di sini pecahan campuran A, B, C dengan C-nya tidak sama dengan 0 itu dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa. Ya, tadi ini ya. C kalikan A ditambah B per C. Kemudian selanjutnya untuk pecahan negatif. Pada gambar di atas nih, pada gambar ini ya, titik-titik yang terletak di tengah-tengah 0 dan 1 itu menunjukkan titik untuk bilangan setengah. Nah, dengan demikian, titik yang terletak di tengah-tengah 0 dan negatif 1 itu menunjukkan bilangan negatif setengah yang merupakan lawan dari bilangan pecahan setengah. Jadi, untuk setiap pecahan positif A per B itu akan terdapat lawan dari pecahan tersebut yang merupakan pecahan negatif A per B. Nah, contoh di sini, tentukan hubungan pecahan negatif 3/4 dengan negatif 5/6. Ini caranya sama ya kayak yang tadi. Kita caranya apa? Samakan penyebutnya untuk menentukan hubungannya. Dia kurang dari atau lebih dari atau bahkan dia sama dengan ya. Samakan penyebutnya. Nah, di sini negatif 3/4 dan negatif 5/7. Jadinya sama ya, cari KPK-nya 4 dan 7 atau di sini 4 dan 7 KPK-nya sama ya 28 atau di sini karena negatif 3/4. Negatif 3/4 dikalikan 7-nya nanti untuk negatif 5/7 dikalikan dengan 4-nya. Disilang gitu ya. Jadinya negatif 3 dikalikan 7 itu negatif 21, 4 kalikan 7 itu 28. Untuk yang negatif 5/7, di negatif 5 dikalikan 4 itu negatif 20, 7/4-nya itu 28. Nah, setelah penyebutnya sama seperti ini, kita bisa menentukan. Nah, negatif 21 itu kurang dari negatif 20. Ingat ya, garis bilangan bab awal semakin ke kiri dia semakin kecil. Nah, negatif 21 kan letaknya di sebelah kiri negatif 20. Maka negatif 21 kurang dari negatif 20. Maka negatif 3/4 itu kurang dari negatif 5/7. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga dapat membantu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.